Oke, kali ini kita akan membahas soal menu buffet. Menu buffet adalah hidangan yang disajikan sekaligus di meja, di mana makanan itu ditampilkan dan pengunjung dapat mengambil makanan itu sendiri atau bisa apapun yang mereka mau ambil. Dalam menetapkan atau melakukan perencanaan menu, ada beberapa yang harus kita tetapkan. Yang pertama itu adalah menetapkan acara atau menetapkan tema, kemudian merancang menu. Untuk menetapkan sebuah tema, ada beberapa upaya yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu melakukan kolaborasi antara unit. Dalam hal ini ada koki, ada manajer F&B, dan ada tamu. Mereka harus duduk bersama menentukan apa ini. Misalnya, yang pertama tentu tamu atau dalam hal ini pemilik acara, mereka harus menentukan temanya apa ini. Kemudian tamunya jumlah yang akan mereka bawa, grupnya berapa ini. Kemudian yang koki, berdasarkan dari tamu tersebut, mereka harus menyediakan makanan seperti apa, jenis menunya seperti apa, kemudian hidangannya ada berapa. Kemudian untuk manajer F&B, tentu mereka harus mempersiapkan yang namanya cutleries, kemudian setup buffetnya gimana, line jalur buffetnya gimana, sehingga antara tamu sama jumlah buffetnya tercukupi. Jadi untuk merancang menu itu, ada beberapa yang harus kita perhatikan. Jadi bergantung pada acaranya, kita harus melihat ini, apa agamanya. Kalau Muslim, apa yang nggak boleh. Kalau misalnya vegetarian, apa yang nggak boleh. Kemudian juga bagaimana pola makannya. Tentu kita nggak akan samakan ibu-ibu yang sosialita dengan mungkin yang pekerja keras atau yang biasanya kerja di kalangan kapal. Itu harus kita pertimbangkan juga bagaimana struktur menunya. Yang kedua, untuk menghitung beberapa jumlah menu harus kita patok. Jadi keinginan tamu, variasi menu, atau variasi makanan dan biaya yang akan dibebankan kepada tamu jika dia memilih makanan yang dia inginkan. Hampir sama seperti yang menu a la carte atau menu table dot. Ada yang harus kita lihat atau pertimbangkan ketika kita menyusun makanan. Kalau buffet kan untuk untuk proteinnya kan beda-beda. Ada ayam, nanti ayamnya ada beberapa metode masaknya, mungkin ada yang digoreng, ada yang di metode lain. Kemudian hidangannya juga berbeda-beda, cara memasaknya beda-beda, warnanya juga, kemudian teksturnya. Jadi misal ada ayam, ada beberapa jenis ayam, ada daging, ada beberapa metode masak daging. Jadi setiap buffet itu beda-beda jenis makanannya. Tujuannya tentu biar tamunya nggak merasa bosan. Dan makanya itu tamu buffet biasanya dia akan mencoba sedikit-sedikit makanannya tersebut untuk mencicipi, coba yang ini, coba yang ini. Makanya itu dalam satu plate itu banyak kan jenis makanannya. Menu buffet kan banyak jenisnya, banyak ragamnya. Mungkin dalam satu menu itu ada nasi 2 jenis, ada mie 2 jenis, ada ayam 2 jenis, ada ikan, ada ayam, ada daging. Dan tentu aja ada sayur.
Hal itu tentu menyulitkan untuk mempertimbangkan berapa banyak sih yang harus kita buat. Mungkin kalau ala carte sama table dot ala carte sama table dot kita hanya bikin per plate. Namun ketika kita buat menu buffet, harus yang dipertimbangkan adalah jangan sampai kurang, tentu jangan sampai juga berlebihnya banyak. Dan tentu saja harus tercover beberapa tamu tersebut. Nah, logikanya adalah tamu dia tidak akan makan banyak satu item lauk dan dia tidak akan makan nasi banyak-banyak. Pasti dia akan kebanyakan makan protein, ataukah itu ayam atau daging. Formulanya seperti ini untuk di dapur ya. Itu teman-teman cukup tahu saja. Jadi ada 450 gram. Jadi satu orang itu menghabiskan 450 gram. Yang urutannya seperti ini. 180 gram mereka akan makan daging dan ikan. Dan 120 gram untuk kentang atau nasi. Dan 120 untuk sayur. Dan biasanya juga lebih sedikit nanti dia sayurnya itu. Dan tentu saja siapa yang saya jelaskan tadi, siapa yang makan. Pekerjaan dan siapa yang makan mempengaruhi jumlah porsi yang kita sediakan di buffet tersebut. Dan juga struktur acaranya. Ketika buffet, kita harus mempertimbangkan ketika tamu makan apakah dia bisa mengulang lagi ke buffet tersebut. Atau dia harus dicek ini, atau mungkin dia setelah makan dia nggak bisa lagi. Misal, acaranya dimulai nih, sehingga dia nggak bisa ini untuk tamu ke buffet lagi. Karena ketika logikanya, kalau misalnya tamu ini makan ini, oh udah agak reda perutnya ini, dia mau coba lagi. Nah, disitulah porsinya itu harus kita pertimbangkan.